Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bertemu kembali di channel CCTV. Kali ini kita bersama Bang Opung 14, dimana kita belum ketemu atau belum kolaborasi dalam 2 hari yang lalu. Dan kali ini Bang Opung 14 akan membahas soal ASN yang menjadi provokator ya di minggu-minggu lalu. Dan kali ini sudah diamankan oleh polisi. Seperti apa videonya? Kita saksikan saja dengan Bang Opung 14. Selamat menyaksikan. Kalian udah pernah ngelihat manusia yang termasuk dalam golongan umbi-umbian? Ini orangnya. Udah ganti baju di bertau kalian? Tengok kalian ya, tengok kalian. Dengan pelitikan jari, ganti baju dia jadi warna oranye. Makanya aku bilang ini manusia jenis golongan umbi-umbian. Karena apa? Waktu belum dimasak keras dia, begitu kena masak penyek dia. Ketela. Ya, jadi kabar gembira bahwasanya ASN yang atas nama FN ya, kalau nggak salah namanya itu si Fahri Nusantara ya, sudah ditangkap polisi ya. Ini oknum teman-teman ya, hati-hati ya. Kita jadi kampung ini Pak. Saya ini ketua MPI, Laskar akan turun di sini 1000. Kita apresiasi dulu untuk kepolisian ya, Polda Sumatera Selatan dan juga Polresta Kota Parepare. Iya, luar biasa ya. Jadi ini menandakan setelah Kota Medan ada Kota Parepare di mana materai 10.000 nggak berlaku. Luar biasa. Kalau bisa kita bikin gerakan di seluruh Indonesia ini, jangan berlaku materai 10.000. Kita tolak materai 10.000. Artinya apa? Suka kali orang ini bikin perdamaian di atas materai. Berarti gitu dia, Ratu Entok nggak bisa berdamai, Parepare juga nggak bisa berdamai. Nggak boleh. Secara pribadi boleh kita maafkan, tapi secara tindakan, secara sikap kita tidak boleh tolerir orang-orang yang seperti ini. Ya, apalagi ini manusia, jujur aja ku bilang ya, udah banyak kali menyalahi peraturan. Karena apa? Ini manusia umbi-umbian ini ya. Ini tahu nggak kalian? Ini adalah ASN ya. ASN di Dinas Perhubungan. Kayak ginilah modelnya kalau kebanyakan minum solar. Kalau panas susah turun. Makanya waktu panas dia kan, diluapkannya semuanya ya. Dan juga tahu ndak kalian ya, ini luar biasa ini. Aku mengira bahwasanya ya, di Kota Parepare itu tidak ada lagi harapan untuk memenjarakan ini orang. Karena apa? Karena aku tengok selama ini kok senyap, pikirku begitu kan. Ku tengoklah berita tadi kan ya, teman-teman yang ada di daerah Sulawesi Selatan itu mengatakan bahwasanya Pung, itu yang ASN kemarin tuh udah ditangkap. Serius lah, biar ku tengok dulu. Udah Pung, udah kena tangkap. Begitu ku cek, iya senang kali hatiku. Pak, kalau bisa dideportasi lah itu Pak. Kalau bisa itu dibikin satu sel Pak sama si Ratu Entok gimana? Biar beranak pinak orang itu Pak. Beranak pinak bisa rupanya. Ya, jadi ini ASN gitu loh ya, di Dinas Perhubungan. Udah tahu sendiri kita kalau Dinas Perhubungan itu kan oknum-oknumnya kan oknum ya. Kalau oknum udah gak nakal, ini kan mainannya kebanyakan di jalan raya. Jadi dibikinlah kayak gitu modelnya kan. Nggak bisa kayak gitu bro. Ya ingat ya, negara Indonesia adalah negara yang berdaulat secara ekonomi, politik, budaya, dan juga kebebasan dalam beragama. Itu
Makanya kau aja orang perang, mau kau bikin lagi di Parepare itu seperti di Poso, ku bilang sama kau, masuk sel kau, besok kau ditunjangi kau. Betul, iya kan? Kalau bisa dikirim ini pakai Sumatera Utara lah. Gatal kali tanganku ini. Gatal maksudnya mau dapat uang. Bukan gatal mau noyor dia. Rugi kali, najis kali tanganku yang bersih ini menoyor manusia kayak gitu. Ya, jadi kita apresiasi ya. Jadi di sini polisi ingin menunjukkan bahwasannya ya, kepolisian Republik Indonesia dimanapun berada di wilayah hukum manapun ya, itu sangat concern dan juga sangat perhatian dengan masalah-masalah sosial seperti ini. Kalau katakan ini masalah sosial yang menjurus kepada tindakan pidana gitu ya. Ya sosial lah kalau ku bilang. Kalau berbicara agama, berbicara ras, berbicara suku, itu sudah berbicara tentang sosial. Tapi ya kalau sudah menyinggung seperti ini itu nggak bisa ya, tidak bisa dibiarkan dan tidak bisa dibenarkan ya. Kalau boleh Pak ya, coba di zoom dulu, di zoom. Alah 02 pula. Tapi tolong ya jangan salah pengertian. Walaupun di bajunya itu 02, dia bukan 02 itu aslinya. Gak bisa dikasih nomor lain itu Pak. 01 gitu ke. Tolonglah Pak, ganti itu lah. Jadi malu kali aku jadinya. Apa lagi mau ku bilang pada pemilihnya Prabowo ini? Nanti digoreng lagi tuh Pak. Digoreng nanti mereka bilang apa? Ya kan? Ternyata anak-anak 02 adalah kaum tuh intoleran. Gantilah itu Pak, 01 bikinlah. Karena 02 nggak ada yang intoleran Pak. Iya kan? Jadi itu dia. Jadi kalau bicara tentang apa namanya nomor itu intermezzo aja ya. Itu cuman apa aja itu? Cuman apa namanya? Ya itu mungkin nomor tahanan kan begitu ya kan? Ya itu yang ada, itu yang dipakai kan begitu. Nggak ada maksud Bapak kepolisian untuk yang macam-macam, nggak ada. Jadi nanti kalau kalian dengar gorengan tentang 02 intoleran ya, udah kita antisipasi dari sekarang ya. Ya, jadi itu dia. Jadi kalau bicara tentang kerukunan umat beragama itu sudah diatur oleh undang-undang ya. Apalagi dia ini dikenai pasal 160 KUHP dan 156A KUHP pidana ya kan. Udah payah ini kalau udah ngomongin masalah pasal-pasal. Ya iya, kita harus cerdas ya, bahwasanya masyarakat ini harus diedukasi bahwasanya memang ada hukum dan aturan dan undang-undang yang melarang tindakan-tindakan seperti itu. Ya, 160 KUHP ya itu berbicara bahwasanya barang siapa di muka umum ya melakukan tindakan-tindakan provokatif ya, melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan permusuhan, maka itu bisa ditindak pidana. 156A ya KUHP pidana itu mengatakan bahwasanya barang siapa yang menunjukkan perasaan permusuhan di muka umum ya dan cenderung menyerang golongan agama tertentu yang dianut di Indonesia, maka akan bisa dikenai hukuman 5 tahun penjara. Harus mengerti kita. Jadi makanya aku bilang ya, di video kemarin aku katakan itu yang namanya Ratu Entok itu nggak kemana tuh 5 tahun penjara. Karena apa? Karena dia sudah melanggar ya KUHP nomor 156A ya, itu dia ya. Jadi masyarakat ini perlu diedukasi gitu loh ya. Karena aku juga bagian dari masyarakat ya, saling mengedukasi lah kami ya kan. Ya, ini juga ini di daerah manapun, ku bilang sama kalian, apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian lakukan, jangan pernah menyinggung agama orang lain, suku orang lain, ras orang lain. Marilah kita bergandengan tangan di dalam bingkai
Kebineka Tunggalikaan yang ada di Indonesia ini, dan juga kita tanamkan nilai-nilai Pancasila. Itu dia. Jadi orang-orang seperti ini jujur aja ya, manusia-manusia seperti ini jujur aja ya. Kurasa orang kalau biasanya ya yang cabut itu biasanya pelajaran matematika. Kalau orang ini 200 entok sama si Fahri Nusantara ya, pelajaran agama cabut orang ini. Agama, PKN, belajar ilmu sosial, cabut orang ini. Makanya hebat orang ini, giliran matematika, biologi masuk. Ya, itu dia. Ya, makanya jadi agak susah lah kalau kita bilang. Makanya aku bilang kalau dulu zaman-zaman awak ya kan, masih masuk SMP, masuk SMA, itu ada penataran P4 gitu loh ya. Ada penataran P4. Itu bagus sekali tuh. Kalau bisa hal-hal seperti itu juga dihidupkan kembali. Itu apalagi yang jadi ASN ini ya, kalau perlu itu di daerah-daerah seluruh Indonesia ini ya, baik di Pemda provinsi, baik di Pemkot, dari Pemkap, dan juga dari pemerintah sampai ke bawah, kalau perlu diadakan tes wawasan kebangsaan. Iya, dan tahu enggak kalian ya, aku salut ini dengan masyarakat, dengan kawan-kawan dan saudara-saudaraku yang ada di kota Parepare ya. Karena apa? Ternyata yang melaporkan si Fahri Nusantara ini bukan cuma dari satu organisasi saja. Ya, coba lihat GP Ansor, HMI, baru setelah itu ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, setelah itu ada apa namanya itu JOL ya, Jaringan Oposisi Loyal, setelah itu ada GAMKI, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, dan juga ada beberapa organisasi lainnya ya. Jadi ketika ada ketika ada tindakan intoleransi dan juga rasisme ya, dan juga penyerangan dan intimidasi terhadap agama lain ya, mereka bergerak ternyata. Jadi aku minta maaf untuk saudara-saudaraku yang ada di Sulawesi Selatan, karena aku sempat kemarin itu apatis dan juga pesimis apakah ini akan ditangkap si F ini. Ternyata luar biasa ya. Kami apresiasi untuk juga teman-teman yang ada di Parepare ya. Untuk teman-teman dari organisasi yang kusebutkan satu persatu tadi ya, maju terus, kita tangkal semua ya tindakan yang mencerminkan intoleransi, rasisme, radikalisme, dan juga intimidasi terhadap agama tertentu. Gitu dia ya. Ya itu dia, makanya ya, no viral, no justice. Ya gimana mau kita bilang, mungkin kepolisian ini kan perlu mendalami, ya kan? Kepolisian perlu mendalami. Cuman kadang-kadang kita menganggapnya terlalu lama. Ya agak kelamaan kita pikir mereka lupa. Padahal mereka sedang mendalami. Dan kita menganggapnya nggak usah terlalu dalam kali lah mendalaminya, angkat. Padahal enggak, ya kan? Mereka itu sedang ya mendalami permasalahan tersebut dan menerima input dari beberapa pelapor yang lainnya, begitu, ya kan? Begitu juga masalah Ratu Entok, karena memang banyak organisasi massa yang bergerak, makanya Ratu Entok bisa dijemput paksa. Ingat ya, jemput paksa. Pada intinya sama aja, sama-sama ditangkap. Aku jujur secara perasaanku sebagai seorang anak bangsa, aku merasa lega dan merasa bahwasanya ketentraman ya kita dihidup dan bernegara di Indonesia ini ternyata benar-benar dijamin keamanannya oleh aparat penegak hukum. Wis, mantap. Dan ada satu PR lagi. Oh ya, aku lupa. Ada satu lagi ya, kalau tidak salah namanya Brigade Muslim Indonesia yang ada di Parepare. Salah satu organisasi juga yang mendesak kepolisian untuk menangkap Fahri Nusantara. Thank you ya. Ya, untuk kalian yang mendengar ini, untuk anggota dari BMI ya, kirim salam sama ketua kalian. Sip. Gitu dia, banyak kan. Jadi itu dia ya. Ku bilang sama kalian ya, kalau ada perkara atau peristiwa bilang sama Opung Parbelak biar ku viralkan.
Gini-gini aku punya jejaring ini. Teman-temanku yang lain di media sosial konten kreator, kalau aku bilang bikin ini, bikin. Gas kan ini, gas. Karena apa? Itulah tugas kami sebagai konten kreator yang memiliki nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kami, yang tidak akan membiarkan hal-hal buruk terjadi atas bangsa ini. Gitu. Bukan buzzer bayaran kami nih, Wak. Ya, makanya kami seringkali tidak terima ketika kami dikatakan buzzer bayaran. Kami orang bekerja semua. Ada yang pengusaha, ada yang wirausaha, ada yang petani. Kami semua bergerak gitu loh. Konten kreator ini jangan macam-macam. Makanya Bobi Nasution ya di dalam salah satu pidato ya waktu dia itu mengambil nomor urut undian kemarin, dia itu sempat memberikan atau menyampaikan salam khusus kepada konten kreator yang ada di Sumatera Utara. Jadi beliau sadar bahwasanya konten kreator itu punya pengaruh yang cukup kuat. Bukan cuma kuat untuk memenangkan satu calon saja, tapi kami cukup kuat untuk mendesak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk menindak tindakan-tindakan yang tidak sesuai atau melanggar hukum. Keren kan? Keren kan? Keren. Itu dia. Ya, kami itu tidak seperti konten kreator lainnya yang hanya menghembuskan hoax. Ya, jadi itulah dulu kalau ku katakan ya, selamat berbahagia untuk masyarakat di Kota Parepare. Ya, ternyata label kota intoleran itu sudah mulai dihapus dari kota Anda. Ya, pertahankan itu supaya jangan ada label kota intoleran ya, seperti kota-kota lain yang nggak perlu kusebutkan namanya. Jaga terus kerukunan yang ada di Kota Parepare, jaga terus kerukunan yang ada di Sulawesi Selatan. Gitu dia, ya. Walaupun kita kemarin sempat kalah perjuangan kita, putus di tengah jalan di Bekasi Selatan. Cemana mau dibilang, materai 10.000 berlaku masih sana kan? Nggak jadi dipecat, nggak jadi diambil tindakan. Karena memang ya kan di sana itu sudah ada perdamaian, ya sudahlah ya, antara beliau si ASN tersebut yang katanya kabit pariwisata Kota Bekasi ya sudah melakukan apa namanya perjanjian atau perdamaian ya dengan pihak jemaat dan juga pendeta ya, yang sempat mengadakan acara di dekat rumahnya itu ya. Tapi aku agak apa juga ngeliat kawan ini. Kemarin sempat dia bilang begini ya, tolonglah supaya nama baik saya dipulihkan. Heran aku ngeliat kawan ini. Videonya beredar luas juga. Dan apa dibilangnya? Dan tolong Bu, anggotanya dikontrol, dimonitor. Udah dia yang salah. Dia harusnya minta maaf, minta diperbaikin, dipulihkan nama baik. Dia bilang pula sama pendetanya supaya dimonitor itu anggota jemaat. Kau tulus atau enggak minta maaf? Ini sepertinya saya dipersalahkan dan juga bisa pemulihan nama baik. Jadi saya juga inginnya dari pihak Indonesia bisa mengontrol anggotanya atau siapapun untuk meredam bahwa selama ini saya bukan intoleran. Jadi selama ini juga kita sudah hidup rukun bersama-sama. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya sampaikan permohonan maaf atas yang sudah terjadi, dan saya semuanya menyerahkan kepada pemerintah Kota Bekasi dan kami Pak Wali Kota sebagai pimpinan kami. Terima kasih. Beruntung kau tinggal di situ, nggak tinggal di Sumatera Utara kau.
Ya, jadi kita katakan kita perangi ya radikalisme, kita perangi ya intoleransi, kita perangi rasisme dan segala bentuk apapun yang memecah belah bangsa dan memecah belah persatuan dan kesatuan. Oke? Jadi gitu dulu ya. Kalau misalnya ada kabar terbaru, nanti kita akan kulik-kulik lagi ya apa yang menjadi informasi terbaru mengenai kasus Ratu Entok dan juga Parepare dan juga di tempat-tempat lainnya. Oke? Salam Parabelak, salam NKRI harga mati. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Opung ini bermanfaat. Ya, sekali lagi buat teman-teman semuanya, hati-hati. Jangan selalu melibatkan ataupun mengatasnamakan agama. Ya, jika sesuatu hal yang tidak pasti dan tidak diketahui, mending kita diam saja. Ya, dan sangat-sangat kita sayangkan gitu ya, kebanyakan intoleransi ini terjadi. Oke, mudah-mudahan tidak ada yang terjadi lagi di daerah manapun. Kita tetap rukun sesama agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.